Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader. Balik lagi di analisa saham pilihan hariannya ya untuk hari Kamis tanggal 2 Juni ya 2022 ya karena besok libur. Jadi bisa jadikan kesempatan buat teman-teman yang backtesting strategi-strategi tradingnya gitu ya dan juga latihan-latihan tentang mengasah skill menganalisa gitu ya. Eh, sekalian juga mungkin yang rehat dari trading ya, karena nyangkut mungkin ya. Semoga teman-teman, portofolionya selalu dalam keadaan baik ya dan positif tentunya. Kalau yang nyangkut ya mudah-mudahan bisa cepat segera keluar ataupun, bisa kembali cuan gitu ya. Jadi, seperti biasa kita akan bahas saham-saham pilihannya dan, nanti juga ada, kita bahas, saham yang di-request oleh teman-teman, trader ya. Dan silakan buat teman-teman yang ingin request ya boleh komen di video ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sebelum saya bahas silahkan untuk, subscribe, like, dan komen dulu. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Tough Trader lainnya gitu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah, ya kita ke pembahasan seperti biasa ISG dulu ya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya kemarin atau sebelum-sebelumnya potensi tutup gap ya ya di sini udah mulai ya, mulai dekat ya untuk tutup gap di area 7199-nya. Tapi kalau berdasarkan pattern-nya gitu ya, pattern, minornya di sini ya, kemungkinan mungkin akan coba break ya ke area 7336-nya. Tapi ya we'll see ya karena, mungkin Juni setelah, setelah turun dalam, rebound juga cepat ya, mungkin akan coba untuk break gitu ya. Jadi track-nya masih, eee, masih lurus ya alias on track. Jadi ini bisa jadikan momentum buat teman-teman untuk yang ambil ya, untuk swing ya terutama ya teman-teman yang di second liner, yang ambil second liner atau, blue chip. Atau juga mungkin yang fast trade ya harus dianalisa lagi untuk teknikalnya saham-saham pilihan yang mungkin bisa kasih cuan 2-4% per hari gitu ya ataupun ya minimal setiap trading teman-teman cuan lah at least 2-4% gitu ya kalau dikumpulin kan lumayan gitu ya. Tentunya jangan lupa untuk belajar terus, tentang money management, position sizing gitu ya dan juga, psikologisnya ya harus makin dewasa. Mmm, jadi supaya teman-teman ini lebih percaya diri untuk trading gitu ya. Itu ya teman-teman untuk, ISG-nya. Dan sekarang kita lanjut ke saham yang di-request oleh teman Tough Trader ya. Jadi ada cuma satu hari ini, jadi silakan kalau ada yang mau-request boleh ya. Ada Breeze. Nah, Breeze ini memang masih downtrend ya, cuman dia memang ada lagi dekat support ya di sini ya. Supportnya di sini ya, sebentar. Nah, supportnya di sini. Jadi, kalau teman-teman punya, ya teman-teman punya ya, kalau misal punyanya di area sini sih, saran saya bisa hold ya selama di atas 1.400 lah ya. Tapi kalau teman-teman punya di sini dan masih ditahan ya, kalau memang masih ada modalnya mungkin boleh ditambah dengan porsi mungkin untuk menyelamatkan 2 kali lipat ya. Tapi memang saya pun nggak pernah menganjurkan untuk average down sebetulnya ya. Average down itu hanya untuk teman-teman yang investing gitu ya. Tapi kalau trading saran saya, cut loss secepat mungkin harusnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman terlanjur sudah hold, kalau ada dana silahkan, tapi kalau memang nggak ada dana, terlanjur, hold gitu ya, bisa kalau jebol 1.400-nya saran saya diikhlaskan aja. Diikhlaskan untuk cut loss dulu, cari kesempatan di trading lainnya gitu ya, amankan modal supaya nggak terlalu dalam, tergerus modalnya gitu ya. Tapi kalau yang baru punya, ini juga menarik ya, ini low risk nih teman-teman kalau masuk bisa di 1440-nya, 1430 ya SL-nya tetap sama di 1.400 lah ya. Boleh di fast rate-in dulu 2-4% ya. Potensinya ya ke 1.490, 1.510. Kalau dia break kalau dia break cakep ya. Cuman kalau kita lihat di sini ya masih downtrend mungkin ya memang pembuktiannya harus sampai sini dulu nih. Pembuktiannya mungkin di area 1.500
60-nya, kalau break 1.860-nya ya terdekatnya bisa ke area 1.720 gitu ya. Seperti itu untuk bridge-nya. Jadi terima kasih buat yang request ya, semoga sukses dengan bridge-nya gitu ya. Oke, lanjut. Sekali lagi ini kita langsung ke analisa saham pilihan ya, dan ini bukan ajakan jual beli teman-teman, ini ajakan untuk analisa kembali. Siapa tahu teman-teman ternyata mengincar saham yang sama, terus juga melihat dari saya cara saya menganalisa gitu ya, mudah-mudahan bisa menambah insight ataupun inspirasi buat teman-teman bertrading lah seperti itu ya. Oke, yang pertama ada ADMR. Oh, ADMR-nya oke ya, ini ADMR-nya ternyata jebol ya. Tapi kalau mau masuk kita coba cek dulu. Selama di atas ini ya, di atas 2130 masih bisa ya. Masih bisa coba untuk hold ya kalau mau ambil gitu ya. Jadi 2230, 2220 untuk entry-nya, tapi kalau mau SL-nya di bawah 2130. Fast rate-nya di 2-4% aja, atau masih kemungkinan ya balik lagi ke area 2400-nya atau sampai 2500. Lanjut ada Adro. Adro-nya ya masih di area sideways-nya ya. Sejak bulan April kemarin ya udah 2 bulan. Nah, ini kalau mau masuk masih bisa teman-teman, hari ini 6% naik ya. Secara entry yang ideal kalau saya lihat di 3270, 3240, pasang SL-nya boleh kalau fast rate di sini teman-teman ya, di area 3200 boleh ya, 1%-an 2%-an oke, atau di area 3120 itu di 5%. Tapi kalau swing selama di atas 3070 masih bisa hold, potensinya ke 3500 sampai 3650-nya dulu gitu ya. Lanjut ada BRPT. BRPT juga masih downtrend sebetulnya, tapi di sini nih kalau teman-teman perhatiin ya, volumenya naik ya. Tapi dia volumenya break ya gitu ya. Tapi harganya nggak terlalu signifikan naiknya. Ini bahasanya kalau di volume price analysis itu buying climax gitu ya. Jadi mungkin eh, kalau besok beneran jebol ya mungkin bisa nih menarik ya. Menarik bisa ke area 910-nya. Ini juga pernah dibahas ya kemarin-kemarin. Kalau mau masuk masih bisa 835, 825, pasang SL-nya di bawah 795. Ya, di fast rating 2-4% juga masih bisa. Ya. Oke, lanjut ada Powon. Powon ya, dia masih uptrend ya. Short midterm-nya dari bulan apa nih ya? Sorry, dari bulan Februari. Ini kalau mau masuk masih menarik teman-teman, 510, 500 oke lah ya. Pasang SL-nya boleh nih di 494 atau di 478. Tapi yang fast rate mungkin di 494 ya, di bawahnya. Itu low risk ya. Di fast rating 2-4% juga masih oke. Kalau dia break di sini ya, di break 530-nya, ya lanjutannya ke area 560 sampai 580. Lanjut ada MNCN. MNCN seperti biasa ya, slow but sure gitu ya, slow but sure gitu ya. Nah ini dia ada ada gap ya di sini, kemungkinan di area 1000-nya mau coba tutup gap dulu di 1995 ya. Ya 995. Jadi bisa dimanfaatkan momentum untuk ambil cuan hariannya ya, 970, 960, coba targetnya 2-4% gitu ya, atau ya memang sekitaran 2-4% di 1000 gitu ya. Lanjut ada BSDE. BSDE juga pelan-pelan ya. Nah, ini dia sebetulnya mantul dari supportnya di sini. Tapi kalau kita cek ya secara minor ya, dari Maret ya, dia udah break. Jadi kalau mau masuk cakep nih ya, menurut saya cakep nih, BSD-nya 940, 945.
Atau boleh antri di 945, 930 kalau mau swing ya, pasang SL-nya selama di atas 895, oke. Ya, targetnya di sini ya, di area 1050, 1060-nya dulu. Lanjut ada DGNS. DGNS-nya arah ya hari ini ya. Ini di sini ada gap teman-teman. Ya, pecinta gap ya. Nah, di sini bisa mungkin coba dimanfaatkan momentumnya. Oke, menarik ya. Cuman memang dia mungkin ini untuk fast trade dulu kalau teman-teman mau ya. Jadi kalau mau masuk boleh, kalau besok loncat jarinya cepat ya bisa diambil dulu 2-4% atau pakai time frame yang lebih kecil ya. Dipantengin gitu ya untuk apa namanya ambil profit maksimal. Tapi kalau misalnya koreksi besok nggak ada salahnya juga untuk diambil ya. Mungkin dikasih SL aja 2-4% disesuaikan dengan resiko masing-masing dan lot ya tentunya ya. Oke, lanjut ada IRA. IRA juga masih downtrend sebetulnya, tapi mungkin dia ngejar untuk sini dulu ya ke 1.500. Jadi bisa dimanfaatkan momentum untuk fast trade-nya di 1430, 1420. Pasang SL terdekatnya di 1375 ya. Sorry, 1375. Kalau mau swing, mau coba gitu ya dengan lebih agresif, boleh aja selama di atas 1355-nya bisa hold ya dan berharap bisa break di 1.500 gitu ya. Juga ada member saya yang invest di IRA gitu ya. Setiap turun dia tambah terus dan yaitu kalau mindsetnya investasi ya dan percaya sama perusahaannya, saya yakin sih apa namanya percaya diri aja teman-teman gitu ya. Dan kalau saya tidak apa namanya selama kita percaya diri ya silahkan ya. Ya jangan terlalu apa namanya banyak terpengaruh oleh insight-insight yang mungkin ya bisa membuat kita ragu seperti itu ya. Oke, lanjut ada shape. Shape-nya juga ini masih sideways sebenarnya, tapi kalau misalkan kita cek gini ya. Nah, gini kita lihat ya, gini juga dia lagi pas di area tadi kemarin ya, mantul di area supportnya, support trendline-nya. Dan ini kalau mau masuk boleh aja teman-teman 985, 975 SL-nya kalau fast trade ya boleh di sini. Fast trade di sini nih. Nah, 945 ya. Tapi kalau mau swing, mau coba ya di 915. Cuman memang lotnya dibatasi aja teman-teman ya. Targetnya kalau saya mungkin di area sini dulu. Terdekat di 1045, 1060. Lanjut ada KPIG. PIG. PIG-nya coba kita cek ya. Kalau ke PIG-nya ini, kalau kita cek dari sini. Ya boleh lah kalau mau coba ya. Silahkan diambil area 89, 87. Pasang SL-nya untuk kalau mau fast rate ya. Kalau mau fast rate boleh di bawah 85, tapi kalau mau swing di bawah 83 ya. Targetnya 2-4% atau ya terdekatnya mungkin di sini nih teman-teman 96, 98. Lanjut ada WH. WH juga oke ya kalau mau masuk bisa teman-teman di area 172, 170. Pasang SL-nya kalau fast rate di bawah 167 atau di sini. Kalau swingnya di bawah 162. Targetnya 2-4%. Terdekatnya ke 178, 180 dulu ya. Lanjut ada main juga menarik ya, kalau mau ambil boleh ya, silakan mainnya di area 630, 620 ya. Kalau fast rate-nya boleh di hold selama di bawah 595 oke. Di atas 595 oke, di fast rate-in aja 2-4% gitu ya. Lanjut ada SBMA. SBMA potensi tutup gap, ada gap di sini ya. Terdekatnya di sini. Kalau mau masuk bisa 153, 150. Pasang SL-nya kalau saya fast rate-nya di bawah 147 atau kalau mau swing teman-teman mau cicil-cicil di 138, cuman memang agak
lebar ya SL-nya, tapi kalau position sizing-nya tepat, ya risk-nya pasti terukur ya atau terjaga teman-teman ya. Kalau mau di-fast rating 2-4% juga oke ya, cuman ini lebih ke mungkin kalau mau coba bisa fast rate gitu ya. Kalau mau swing agak agresif gitu silahkan juga. Oke, potensinya ini bisa di kemungkinan ke area gap-nya tutup gap sampai 250-nya. Lanjut ada Oki. Oki juga menarik ya. Dia downtrend terus, tapi udah mau nyoba-nyoba untuk jebolin gitu ya. Kalau teman-teman mau masuk juga boleh di area 150, 148, SL-nya selama di atas 144 bisa hold, target 2-4% dulu. Kalau break, beneran break ya, menarik nih di area 162-nya, lanjut 163, kalau break lagi ke area 173-nya. Ini kalau mau sih di fast rating juga dulu, boleh gitu ya. Lanjut ada Bank juga ya, udah dekat-dekat resist, banyakannya dekat-dekat resist, tapi ini menarik sebetulnya, boleh masuk teman-teman di 1935, 1955, SL-nya selama di atas 1.900 boleh lah di hold dulu, kalau jebol ya di cut loss, target 2-4%, cuman kalau saya sih udah gambar ya di sini target terdekatnya kalau swing 2.200 sampai 2.300. Lanjut ada spin, ini juga menarik ya kalau mau masuk, ini naik ya lumayan ya. Kalau misalkan saya cek, kalau masuk boleh lah 5.400, 5.350 ya, pasang SL-nya selama di atas 5.225, kalau saya untuk fast rate bisa hold, tapi kalau mau coba swing 5.100 lah ya. Ini potensinya bisa up ke area sini teman-teman ya, area 5.700, 5.800 dulu terdekat ya. Lanjut ada WiFi, sorry WiFi-nya yang ini ya. Nah WiFi-nya, dia lagi all time low ya. Kalau saya lihat dari volumenya juga udah mulai mengecil. Ini bisa aja teman-teman kalau mau masuk ya WiFi-nya. Cuman kita coba lihat di time frame 4 jamnya. Ya kalau mau masuk boleh aja ya teman-teman. Mungkin ya kalau saya nih di sini nih agak agresif ya 330, 328. Kalau dia besok jebol di 326-nya atau 2-4% bisa lepas dulu. Tapi potensi cuannya juga lumayan sebetulnya di 4-6%-an kemungkinan gitu ya. Silahkan dianalisa ulang aja untuk WiFi-nya, cuman ini untuk yang agresif aja kalau mau masuk gitu ya. Lanjut ada film terakhir. Filmnya perlahan tapi pasti ya naik terus gitu ya. Dan kalau teman-teman mau masuk, ini udah all time high loh ya, keren nih ya filmnya. Jadi kalau saya tarik garisnya gini ya. Bentar kita coba tag. Nah ya, ini historicalnya ya. Nah, ini kemungkinan menurut saya bakal koreksi dulu. Jadi kalau besok agak ada koreksi ya di 1.600-an, bolehlah diambil ya dengan SL-nya selama di atas 154 bisa hold gitu ya. Tapi kalau turun ya bisa di cut loss dulu. Cuman ini tinggal let profit run kalau saya dan belum terlambat untuk masuk karena juga dia baru jebol all time high-nya. Gitu ya. Jadi ini masih menarik potensinya. Kalau misalkan terdekat ya, kita lihat terdekatnya. Terdekatnya kita pakai ini ya. Nah mungkin gini. Nah, ya masih coba mungkin ke area 1.810-nya ya. Ini mungkin akan positif ke sana, tapi ya kita lihat marketnya apakah turun dulu gitu ya atau langsung naik. Cuman kalau terlalu dia naik gitu ya, saran saya berarti lupakan dulu ya karena secara risk reward nggak menarik. Tapi kalau dia dikasih koreksi, secara risk reward-nya baru menarik menurut saya gitu ya. Ya itu teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan
Sekali lagi jangan lupa untuk terus belajar ya teman-teman, dan fokus pada portofolio ya. Cuan harian penting memang, maksudnya, bisa jadi kalau teman-teman bisa me-manage, resiko dengan baik ya cuan harian juga nggak ada salahnya gitu ya. Eee, tapi balik lagi pasar modal adalah untuk menumbuhkan modal gitu ya kalau saya baca gitu ya. Jadi mudah-mudahan portofolio teman-teman tuh bertumbuh ya, dan semoga tujuan investasinya tercapai. Saya pamit. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.